Bertubi-tubinya tekanan mental atas sangkaan kasus pelecehan seksual anak laki-laki di bawah umur berinisial DS membuat artis dangdut SJ tertekan. Belum lagi suasana penjara yang suram dan dingin turut membuat SJ kian sulit beradaptasi dalam lingkungan barunya itu. Akibatnya setelah 2 pekan menghadapi cobaan hidup yang berat, kondisi mantan personil grup gaul ini pun tumbang. Kesehatan SJ yang kian lemah karena asam lambung akut dengan radang tenggorokan yang membuatnya demam, memaksanya harus dilarikan ke sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Barat Selasa lalu. Dan Rabu siang kemarin SJ pun kembali diperiksa dokter dari Polri, lantaran merasa sakit di bagian perutnya belum juga hilang, hingga membuat keluarga begitu khawatir. Saya mendapat kabar kalau Ipul kondisi kesehatannya dari pagi tidak mau makan, ya, dan lemas, agak sedikit muntah. Lalu saya panggilkan dokter, diperiksa di dokter. Ternyata dari dokter, diperiksa dari dokter barusan jam 16.45 tadi diperiksa, alasan kesehatannya asam lambungnya akut, ya, atau emahnya cukup tinggi, ya, asam lambungnya, sehingga diperiksa dan diberikan cek tensi, cek jantung, cek untuk tenggorokan. Ternyata tadi memang ada sedikit demam atau radang tenggorokan. Dan kami meminta tadi sebaiknya saya berharap untuk dapat dia disembuhkan, jangan seperti kemarin baru keluar masuk lagi sakit lagi. Itu sangat, dari sisi kemanusiaan ya, saya menganggap harus lebih intensif. Dan saya sebenarnya tadi meminta untuk kalau bisa dirawat gitu loh, lebih intensif, entah di rumah sakit Kramat Jati, Polri, ya, atau di rumah sakit kemarin. Ternyata dokter bilang tidak perlu. Kurang tahu, bukan kewenangan saya menjelaskan itu. Tapi saya sebenarnya lebih suka untuk dirawat. Karena apa? Alasan kesehatan, agar dia dapat mengikuti pemeriksaan lanjutan, ya, sehingga saya minta untuk benar-benar sembuh gitu total. Mengingat kondisi SJ yang rapuh, tim penasehat hukumnya pun meminta agar kliennya itu dihentikan dahulu pemeriksaannya hingga SJ pulih. Para pengacara SJ pun memastikan belum ada lagi pemeriksaan lanjutan kepada mantan suami Dewi Persik itu lantaran bertentangan dengan prinsip hukum yang ada. Belum, karena apa? Pemeriksaan lanjutan tidak dapat dilakukan karena alasan kesehatan, tidak boleh. Karena pertanyaan pertama sebelum diperiksa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Kalau sakit nggak ada cerita. Hakim pun persidangan, pemeriksaan di tingkat penuntutan juga tidak boleh dilakukan itu. Dan ini ada obat yang kemarin dipakai di rumah sakit ternyata kurang cocok dengan kondisi tubuh Ipul. Ya, kondisi belum berubah, bukan seperti main sulap, ya. Ini dicek, dikasih obat, mungkin kalau cocok dianalisa 1-2 hari, begitu ada keluhan tidak cocok, ya dia akan bilang ini tidak cocok, diganti dengan obat yang biasa. Sebenarnya rekam medis untuk kesehatan Ipul ada di rumah sakit di Kelapa Gading sini. Cuman kewenangan dari rumah sakit tidak diizinkan. Mengingat keadaan fisiknya yang belum juga ada perubahan, tim kuasa hukum, keluarga juga kalangan pekerja seni mencoba mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan. Kami dari tim penasihat hukum sebenarnya minta mengajukan pembantaran untuk dapat dirawat secara maksimal di rumah sakit yang ditunjuk oleh Polri. Nah itu, tetapi tadi dokter mengatakan kondisinya masih bisa dicoba observasi 1-2 hari.
Di tengah perkembangan kasus yang tak juga meringankan posisi SJ, bahkan tanpa terduga muncul lagi beberapa pelapor baru dengan tuduhan yang sama membuat keluarga kian prihatin. Sebagai kakak, Samsul bahkan mensinyalir ada sebuah skenario besar yang dimainkan beberapa pihak di balik kasus sang adik. Sayangnya Samsul enggan untuk menjelaskan lebih jauh soal pihak-pihak yang tengah memainkan peran untuk menghujam karir adiknya itu. Iya, ada skenario besar ini. Jadi cukup tahu saya aja yang tahu lah. Tapi saya juga tahu siapa itu orangnya. Artinya tahu orang-orang di belakang itu siapa yang Tahu. Tapi udahlah, mudah-mudahan semoga Allah membukakan hati mereka yang hatinya zolim. Semoga Allah membukakan hati mereka bahwa kami pemaaf, itu aja. Semoga mereka yang ambil panggung ini sadar. Semoga hatinya terketuk. Betapa masih kurang bahagia apa dengan sakitnya adik saya. Dengan dia sabar untuk menerima ujian ini. Itu aja himbauan kepada orang-orang yang hatinya busuk gitu. Hingga 2 minggu menjalani kehidupan terbalik 180 derajat, SJ terus mendapat simpati dan kunjungan di Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, setelah keluarga, para artis dan tetangga, kini giliran ibu-ibu di musola tempat SJ biasa beribadah yang menjenguk. Tak hanya mereka, seorang rekan SJ dari ranah dangdut, Dewi Purwati pun menyempatkan diri menjenguk SJ ke Mapolres untuk memberikan support kepada juniornya itu. Temen nggak subuh, nggak siang suka bareng gitu. Jadi kita kan sebagai temen lah gitu, pengen tahu keadaannya sehat apa enggak. Enggak cerita apa-apa. Minta doanya aja. Pengen bareng lagi musola sana di masjid. Minta bareng-bareng. Hanya memang juga waktu kita WA-WAan juga ya masih iya mbak, iya aku bilang ya sabar, iya mbak gitu. Ya sabar ya Saiful, iya mbak gitu. Aku seperti ini ya mbak katanya dia bilang. Ya doain aja ya mbak, iya aku doain semoga baik-baik aja Saiful gitu. Itu 2 hari yang lalu waktu saya masih WA WhatsApp sama si Saiful Jamil. Memang janji saya sih aku segera datang nih nanti jenguk kamu gitu. Cuma memang waktunya baru bisa karena aku kebanyakan keluar kota. Bahkan tadi juga habis dari luar kota, terus aku mampir sebentar ke kota, terus baru ke sini. Janjinya sih jam 10 mau ke sini, cuma baru sekarang. Acaranya tadi Mbak Dia buat. Saya kan dari dulu kan suka sering show gitu, sering show bareng kebanyakan sering show bareng sama Saiful Jamil dan memang anaknya tuh baik banget gitu ya, ramah gitu, sopan. Dari dulu sama saya benar-benar ini senior saya nih, kalau setiap ketemu senior saya gitu. Bahkan kemarin waktu saya acara Biang Rumpi, Saiful Jamil yang membuat saya terkesan itu kan saya sempat dibilang sama adalah salah satu yang mengaku artis gitu kan, saya dibilang artis jadul gitu, tapi Saiful Jamil membantah, membela saya, enggak lah, ini kan Dewi Purwati kan senior saya gitu, terus dia nyanyi lagu-lagu saya di sini di bangku tua ini, terus gopek lagi gitu, saya terkesan sekali, makanya saya kaget kemarin loh, nggak lama kenapa ada masalah gitu seperti ini.